kita semuanya jemaat Tuhan terkasih, seluruh pendeta dan penatua seresot Tanjung Priuk menyampaikan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat yang beribadah di rumah. Kita kembali berkumpul dalam ibadah minggu ini setelah Trinitatis. Kiranya kita selalu memuji Tuhan yang Tritunggal, yang selalu setia menyertai kita dalam perjalanan hidup kita, juga gerejanya. Hingga kini kita boleh berjalan dalam berbagai situasi yang terjadi. Walaupun kita sedang menghadapi berbagai kesulitan, khususnya COVID-19, tetapi Tuhan selalu menyertai kita dalam perjalanan hidup ini. Melalui minggu ini, kita semua diajak bermegah dalam Tuhan. Marilah kita bersekutu dalam ibadah ini, kita memuliakan dan memuji Tuhan di dalam hidup kita. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing saat teduh. Marilah kita memulai ibadah ini, kita angkat pujian bagi Tuhan. Ooh.
Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berikanlah kami Roh Kudus, kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar hukum Tuhan pada minggu ini, yaitu hukum Taurat ke-8 dan maksudnya. Jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu usaha mereka serta memeliharanya. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tetaplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu.
Engkau ini kepunyaanku, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel bagi kita pada minggu ini tertulis di Markus 4 ayat 26 sampai dengan 34. Kita baca secara responsoria. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan, manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak hal perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia mengaruniakan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa tipu seterang, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jangan kau lupa ia serta perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengar lembut suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa tipu tenteram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan dari satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu kedua setelah Trinitatis hari ini, yaitu tanggal 13 Juni 2021, terambil dari kitab Mazmur pasal 20 yang dimulai dari ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan, kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, nas ini diberi judul doa memohon kemenangan bagi Raja. Satu-satunya sumber kekuatan bagi orang percaya dalam menghadapi kesulitan hidup dan aneka ragam tantangan, pergumulan adalah berdoa.
Salah seorang reformator terkenal, Martin Luther, pernah mengatakan bahwa menjadi orang Kristen tanpa berdoa tidak lebih menjadi seorang yang hidup tanpa bernafas, atau boleh dikatakan mayat yang berjalan. Jika dilihat dari sisi medis, saudaraku, orang yang sudah tidak bernafas biasanya sudah disebut meninggal atau mati. Kalau frasa tidak bernafas dikaitkan dengan kerohanian, berarti sudah mati rohani. Atau dengan kata lain, hidupnya telah putus hubungan dengan Allah. Daud pun mengakui bahwa doa memainkan peranan penting dalam kehidupan jasmani dan rohani seseorang. Sebab doa bukan hanya menjadi sumber nafas kehidupan, tapi juga motor penggerak utama bagi umat Allah untuk memperoleh perlindungan dan berkat Allah. Daud juga meyakini bahwa dalam doa terdapat kekuatan Allah. Wujud konkret kekuatan Allah terlihat bagaimana Allah memberikan kemenangan dalam setiap masalah yang dihadapi oleh umatnya. Hal itu tampak saat umatnya berada dalam keadaan kesesakan. Allah memberikan solusi dan meluputkan mereka dari bahaya dan juga ancaman. Karena itu Daud tidak pernah ragu-ragu mengajak bangsanya untuk selalu berseru kepada Tuhan. Dan ia bisa ditemui dalam doa. Keyakinan Daud inilah yang memberikan harapan dan sukacita. Harapan dan sukacita itu pada akhirnya menjadi kekuatan bagi umat Allah untuk tidak takut, tidak gentar dalam menghadapi siapapun. Sebab mereka menyadari bahwa Allah senantiasa bersama dengan umatnya. Allah tidak pernah ingkar janji, karena Allah tidak pernah berbohong. Dia selalu menyertai dan bersama menolong umatnya. Bahkan Allah, saudara-saudaraku, tidak ragu-ragu turun tangan untuk berperang membela umatnya dari para musuh mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semua pertolongan Allah ini membuat umat Allah dapat bermegah dan memuliakan namanya. Masihkah saudara berdoa setiap hari? Bagaimana kondisi hidup saudara saat jauh dari Allah? Bertambahkah baik atau semakin buruk? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita bertobat dan bertekad kembali kepada Allah. Ia dapat ditemui sejauh doa. Karena dalam doa kita menemukan kekuatan, penghiburan, dan sandaran yang kukuh untuk berlindung. Bahkan saudaraku, melalui doa Allah akan memberikan kita kemenangan, sukacita hari demi hari. Jemaat yang terkasih
dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Di Yeremia 29 ayat 11 jelas dikatakan bahwa rancangan Tuhan bagi orang percaya adalah rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Namun janji Tuhan ini Ia sediakan bagi orang-orang yang hidupnya benar dan berkenan kepadanya. Oleh karena itu saudara-saudaraku, kita harus memiliki iman bahwa jika kita hidup dalam Tuhan dengan benar dan kudus, keberhasilan akan menjadi milik kita. Bahkan apa saja yang kita perbuat pasti berhasil. Jika sampai saat ini kita lebih banyak mengalami kegagalan daripada keberhasilan, atau seperti janji Tuhan itu serasa menjauh dari kehidupan kita, adalah bijak bila kita segera mengoreksi diri sendiri terlebih dahulu sebelum kita bersungut-sungut, mengeluh, lalu menyalahkan Tuhan. Sudahkah kita memiliki persekutuan yang karib dengan Tuhan serta beribadah kepadanya dengan sungguh? Setiakah kita mengerjakan apa yang dipercayakan Tuhan kepada setiap hidup kita? Sudahkah kita meninggalkan kehidupan lama kita? Sebagaimana tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 1. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Yang pasti, keberhasilan adalah rancangan Tuhan bagi orang percaya yang senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala hal dan memiliki kehidupan yang seturut dengan firman-Nya. Keberhasilan apakah itu? Dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mazmur 1 ayat 3. Inilah janji Tuhan bagi orang benar. Apa saja yang diperbuat dan dikerjakannya pasti berhasil. Dalam hal apapun kita akan mengalami peningkatan dari hari ke hari. Untuk makin diberkati, karir makin naik, studi berhasil, dan lain-lain. Bila kita diberkati, maka dipastikan lumbung-lumbungmu diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dikatakan di Amsal 3 ayat yang ke-10. Saudaraku yang terkasih, semakin diberkati, semakin kita menjadi berkat bagi orang lain juga. Semakin diberkati, berarti kita memiliki banyak kesempatan berbuat baik, menolong yang lemah, menolong orang-orang miskin, serta mendukung pelayanan pekabaran Injil. Jadi, saudaraku, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Amsal 3 ayat 9. Keberhasilan senantiasa mengikuti perjalanan hidup orang percaya, asal kita dengan sungguh-sungguh mengasihi Dia dan hidup berkenan kepadanya.
serta tekun selalu di dalam doa, sebab doa membawa kemenangan. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih atas nafas kehidupan, kesehatan yang telah Tuhan berikan untuk hidup kami hingga saat ini. Kami juga berdoa pada Tuhan, sembari kami bersyukur atas firman-Mu yang kudus, yang telah menyapa kami pada minggu hari ini, agar kami menjadi orang-orang yang selalu tekun di dalam doa. Sebab doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Melalui doa, kami boleh meminta memohon kehadirat Tuhan, segala apa yang kami butuhkan di dalam kehidupan ini. Kehidupan rohani kami, juga kehidupan jasmani kami. Kami juga berdoa kepada Bapa untuk semua jemaat-Mu yang kini berada di rumah masing-masing mengikuti ibadah online ini. Biarlah Tuhan yang selalu campur tangan dalam kehidupan mereka, memberikan berkat dan sukacita, dan Tuhan selalu ada di tengah-tengah aktivitas hidup kami, pribadi lepas pribadi. Ampuni kami ya Bapa akan salah dan dosa yang kami perbuat selama ini, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja, kepada Tuhan juga kepada sesama umat manusia, agar kami layak di hadapan-Mu dan layak menerima segala anugerah dan berkat yang akan Tuhan berikan kepada setiap kami. Dengar dan sempurnakanlah doa kami ini ya Bapa, yang kami naikkan ke hadirat-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Betapa indah harinya saat ku pilih menebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari menebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku, ku beri kasihku padanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari menebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Serahkan padamu.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.